Demikianlah yang aku dengar. Suatu ketika Sang Buddha berdiam di Srawasti di hutan Jeta, di taman pelindung anak-anak yatim piatu dan para pertapa, bersama-sama dengan sekumpulan mahabiksu yang seluruhnya berjumlah 1250 dan dengan semua bodhisatwa jumlahnya 38.000 semuanya. Pada waktu itu, Sang Bagawa memimpin kumpulan besar itu dalam perjalanan menuju selatan. Tiba-tiba mereka menjumpai seonggok tulang manusia di samping jalan. Sang Bagawa berpaling menghampirinya dan bersikap anjali dengan penuh hormat. Ananda dengan bersikap anjali kemudian bertanya kepada Sang Bagawa, "Tathagata adalah guru agung dari Triloka dan bapak yang terkasih dari makhluk-makhluk yang berasal dari 4 jenis kelahiran. Beliau dihormati dan dicintai seluruh umat. Apa sebabnya kini beliau menghormati seonggok tulang-tulang kering?" Sang Buddha berkata kepada Ananda, "Meskipun engkau adalah siswaku yang utama dan telah cukup lama menjadi anggota Sangha, engkau masih belum mencapai pengertian yang jauh. Onggokan tulang itu mungkin adalah milik para leluhur pada kehidupan lampau. Mereka mungkin adalah orang tuaku dalam banyak kehidupan yang lalu. Itulah sebabnya sekarang aku bersujud." Sang Buddha melanjutkan pembicaraannya kepada Ananda. Tulang-tulang yang kita lihat ini dapatlah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu adalah tulang-tulang lelaki yang berat dan berwarna putih, sedangkan kelompok yang lainnya adalah tulang-tulang perempuan yang ringan dan warnanya hitam. Ananda berkata kepada Sang Buddha, "Duhai Sang Bagawa, sewaktu para lelaki masih hidup di dunia, mereka menghiasi badan dengan jubah, pengikat pinggang, sepatu, topi dan pakaian-pakaian indah lainnya, sehingga mereka jelas-jelas nampak perkasa. Sedangkan ketika perempuan masih hidup, mereka mengenakan kosmetik, minyak wangi, bedak dan wangi-wangian yang menarik untuk menghiasi tubuhnya, sehingga dengan jelas menampakkan kewanitaannya. Namun tatkala para lelaki dan perempuan itu meninggal, semua yang tertinggal adalah tulang-tulang. Bagaimana seseorang dapat membedakannya? Ajarilah kami bagaimana membedakannya." Sang Buddha menjawab Ananda, "Ketika para lelaki di dunia, mereka memasuki rumah ibadah, mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang sutra-sutra dan winaya, menghormati Sang Triratna dan menyebut nama-nama Buddha. Tatkala mereka meninggal, tulang-tulang yang menjadi berat dan putih warnanya. Kebaikan perempuan dalam dunia mempunyai sedikit kebijaksanaan dan dipenuhi emosi. Mereka melahirkan dan membesarkan anak-anak, merasakannya sebagai kewajiban. Setiap anak bergantung pada air susu ibunya demi kehidupan dan makanan, dan susu adalah darah ibunya yang telah berubah. Setiap anak meminum 1.200 galon susu ibunya. Oleh karena penghisapan penyedatan dari badan ibu ini, saat sang anak mengambil susu untuk makanannya, ibu menjadi letih dan menderita, dan karenanya tulang-tulang mereka berubah menjadi hitam dan ringan." Ketika Ananda mendengar kata-kata ini, ia merasakan kepedihan dalam hatinya, karena seolah-olah tulang tertusuk pedang dan karenanya ia diam-diam menangis. Ia mengatakan kepada Sang Bagawa, "Bagaimana caranya seseorang dapat membalas kasih dan kebaikan ibunya?" Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, "Dengarkan baik-baik dan aku akan jelaskan hal ini kepadamu dengan terperinci. Janin tumbuh dalam kandungan selama 10 bulan perhitungan candra sengkala. Alangkah menderitanya ibu selama janin berada di situ. Pada bulan pertama kehamilan, hidup janin tidaklah menentu seperti titik embun pada daun yang kemungkinan tidak akan bertahan dari pagi hingga sore hari, tetapi akan menguap pada tengah hari. Pada bulan kedua, janin akan menjadi kental seperti susu kental. Pada bulan ketiga, ia seperti darah mengental. Pada bulan keempat, janin mulai terwujud sedikit manusia. Selama bulan kelima dalam kandungan, kelima anggota badan anak, 2 kaki, 2 tangan dan kepala mulai terbentuk. Pada bulan ke-6 kehamilan, anak mulai mengembangkan inti ke-6 alat indranya, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, badan dan pikiran. Selama bulan ke-7, ke-360 tulang-tulang dan persendian terbentuk, dan ke-84.000 pori-pori rambut juga telah sempurna. Dalam bulan ke-8 kehamilan, kecerdasan dan ke-9 lubang terbentuk. Pada bulan ke-9, janin telah belajar menyerap berbagai zat makanan. Misalnya, janin dapat menyerap sari buah-buahan, akar tanaman tertentu, dan kelima macam padi-padian. Bagian dalam tubuh ibu adalah organ yang padat,
untuk fungsi menyimpan dan ia tergantung ke arah bawah. Sedangkan organ dalam yang hampa berguna untuk mengolah dan ia melingkar ke arah atas. Ini disamakan dengan ketiga gunung Semeru yang terbit dari permukaan bumi. Kita boleh menyebut gunung-gunung ini puncak Semeru, Gunung Karma, Gunung Darah. Gunung-gunung analogi ini bersatu dan membentuk satu gugusan dengan puncak-puncak ke sebelah atas dan lembah-lembah ke sebelah bawah. Begitu jugalah pembekuan darah ibu dari organ-organ dalamnya membentuk zat tunggal yang menjadi makanan anak. Selama bulan ke-10 kehamilan, badan janin disempurnakan dan siap untuk dilahirkan. Bila anak itu sangat berbakti, dia akan lahir dengan telapak tangannya disatukan sebagai tanda menghormat dan kelahiran itu akan aman dan baik. Ibunya tidak akan terluka oleh kelahiran itu dan tidak akan menderita kesakitan. Tetapi bila anak itu sangat memberontak sifatnya hingga melakukan kelima perbuatan jahat, maka dia akan merusak kandungan ibunya, mengoyak jantung dan hati ibunya, akan tersangkut di tulang-tulang ibunya. Kelahiran itu akan seperti sayatan 1000 pisau atau seperti 1000 pedang tajam menikam jantungnya. Itulah kesakitan-kesakitan yang terjadi dalam kelahiran anak nakal dan yang pembangkang. Untuk menjelaskan lebih jelas, ada 10 jenis kebaikan yang diperbuat ibu kepada anaknya. Pertama, kebaikan di dalam memberikan perlindungan dan penjagaan selama anak dalam kandungan. Kedua, kebaikan dalam menanggung penderitaan selama kelahiran. Ketiga, kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anak telah dilahirkan. Keempat, kebaikan dari memakan bagian yang pahit bagi dirinya dan menyimpan bagian yang manis bagi anaknya. Kelima, kebaikan untuk memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya sendiri berbaring di tempat yang basah. Keenam, kebaikan menyusukan anak pada payudaranya dan memberi makan dan membesarkan anak. Ketujuh, kebaikan dalam membersihkan yang kotor. Kedelapan, kebaikan dari selalu memikirkan anak bila dia berjalan jauh. Kesembilan, kebaikan karena kasih sayang yang dalam dan pengabdian. Kesepuluh, kebaikan karena rasa welas asih yang dalam dan simpati. Sang Buddha berkata kepada Ananda, "Bila aku merenung tentang makhluk-makhluk hidup, aku melihat bahwa sekalipun mereka dilahirkan sebagai manusia, mereka adalah bodoh dan dungu dalam pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan mereka. Mereka tidak mempertimbangkan kebaikan dan kebajikan orang tua mereka. Mereka tidak menghormati dan melupakan kebaikan dan apa yang benar. Mereka kurang manusiawi dan kurang berbakti ataupun patuh pada orang tua." Selama 10 bulan ibu mengandung anak, dia merasakan kesusahan setiap kali dia bangun. Seolah-olah ia mengangkat beban yang berat. Bagai seorang cacat yang parah, dia tak mampu menelan makanan dan minuman. Bila waktu 10 bulan telah berlalu, dan waktu melahirkan telah datang, dia menderita segala macam kesakitan dan penderitaan supaya anak dapat dilahirkan. Dia takut akan kematiannya, seperti seekor babi atau domba menunggu untuk disembelih. Kemudian darah mengalir di atas tanah. Inilah penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Setelah anak lahir, dia menyimpan apa yang manis untuk anak dan menelan yang pahit bagi dirinya sendiri. Dia menggendong anak dan memberinya makan serta membersihkan kotorannya. Tiada pekerjaan atau kesukaran yang tidak bersedia ia kerjakan demi anaknya. Dia menahan baik rasa dingin dan panas dan tidak pernah menyebutkan apa yang telah dialaminya. Dia memberikan tempat yang kering untuk anaknya dan ia sendiri di tempat yang lembab. Selama 3 tahun, dia memberi makan anak dengan susu yang adalah darah badannya sendiri. Orang tua terus-menerus mengajar dan membimbing anak-anaknya tentang apa yang patut dan bermoral selama anak tumbuh menjadi dewasa. Mereka mengatur perkawinan bagi anak-anaknya dan menyediakan harta benda dan kekayaan atau mengusahakan cara-cara untuk mendapatkannya bagi anak-anak mereka.
Mereka bertanggung jawab dan bersusah-susah sendiri dengan kerja dan semangat yang besar dan tiada pernah membicarakan kasih sayang dan kebaikan mereka. Bila putra-putrinya sakit, orang tua khawatir dan takut sehingga mereka sendiri mungkin jatuh sakit. Mereka berada di samping anak, terus-menerus menjaganya dan hanya bila anak sembuh, orang tua menjadi gembira kembali. Dengan cara ini, mereka menjaga dan membesarkan anak-anaknya dengan harapan yang terus-menerus bahwa keturunan mereka akan segera menjadi dewasa. Alangkah sedihnya bila seringkali anak-anaknya justru tidak berbakti. Sebagai balasannya bila berbicara dengan sanak saudaranya yang seharusnya mereka hormati, anak-anak tidak mau menunjukkan kepatuhan mereka. Ketika seharusnya mereka bersikap hormat, mereka malah tidak mau bertingkah laku baik. Mereka mendelik kepada orang yang seharusnya mereka segani dan menghina paman-paman dan bibi-bibi mereka. Mereka memarahi saudara-saudaranya dan menghancurkan perasaan kekeluargaan yang ada di antara mereka. Anak-anak seperti itu tidak mempunyai rasa hormat atau perasaan yang patut. Anak-anak mungkin bisa diajar dengan baik, tetapi mereka tetap tidak berbakti. Mereka tidak akan memperdulikan pengajaran atau mematuhi aturan-aturan. Jarang sekali mereka menuruti bimbingan orang tua mereka. Mereka menentang dan membangkang bila bergaul dengan saudara-saudara mereka. Mereka datang dan pergi dari rumah tanpa memberitahu kepada orang tua. Kata-kata dan tindakan-tindakannya sangat sombong, dan mereka bertindak tiba-tiba tanpa membicarakannya dengan yang lainnya. Anak-anak demikian tidak mengacuhkan teguran-teguran dan hukuman-hukuman yang dibuat oleh orang tuanya dan tidak memperdulikan peringatan-peringatan paman-paman mereka. Tetapi mereka belum matang atau dewasa dan selalu perlu diperhatikan dan dilindungi oleh orang yang lebih tua. Sebagaimana anak-anak demikian makin besar, mereka menjadi keras kepala dan tidak bisa diatur. Mereka sama sekali tidak berterima kasih dan betul-betul melawan. Mereka menentang dan penuh kebencian, membuang keluarga dan kawan-kawan mereka. Mereka berteman dengan orang-orang jahat dan segera meniru kebiasaan-kebiasaan jahat-jahat mereka. Mereka menganggap yang salah adalah benar. Anak-anak yang demikian mungkin duplikat kawannya untuk meninggalkan keluarganya dan lari untuk hidup di kota lain, dan dengan demikian tidak mengakui orang tuanya, serta meninggalkan kota tempat lahir mereka. Mereka mungkin menjadi pedagang atau pegawai negeri yang hidup dengan jemu dalam kesenangan dan kemewahan. Mereka mungkin menikah dengan tergesa-gesa, dan ikatan baru ini bahkan merupakan halangan lain yang semakin menghalangi mereka untuk kembali ke rumah dalam waktu yang lama. Atau ketika mencoba hidup di kota lain, anak-anak ini tidak hati-hati dan mendapati dirinya difitnah atau dituduh berbuat jahat. Mereka mungkin dipenjarakan dengan tidak adil, atau mereka jatuh sakit dan terlibat dalam malapetaka atau kesukaran-kesukaran, terkena penderitaan kemiskinan yang hebat, kelaparan, dan kurus kering. Tetapi tak akan ada orang yang memperhatikan mereka. Karena dibenci dan tak disukai orang-orang lain, mereka akan disia-siakan di jalan. Dalam keadaan demikian, hidup mereka akan berakhir. Tak seorang pun yang bersusah payah mencoba menolong mereka. Badan mereka membengkak, membusuk, hancur dan terkena matahari, serta berterbangan di hembus angin. Tulang-tulang putih hancur sama sekali dan bertebaran. Ketika anak-anak ini mati, si tempat kotor di kota lain, mereka tidak akan berkumpul kembali dengan gembira bersama sanak saudara atau keluarga. Juga mereka tidak akan pernah tahu bagaimana orang tua mereka yang makin tua menangisi dan cemas tentang mereka. Orang tua mungkin menjadi buta karena menangis, atau menjadi sakit karena putus asa dalam kesedihan yang amat sangat. Terus-menerus mengingat anak-anaknya, mereka mungkin meninggal. Tetapi bahkan tatkala menjadi hantu sekalipun, mereka tetap mengingatnya dan tak dapat melupakannya. Anak-anak tidak berbakti lainnya mungkin tidak ada keinginan untuk belajar, tetapi sebagai gantinya tertarik akan ajaran-ajaran aneh dan ganjil. Anak-anak demikian mungkin menjadi jahat, kasar dan keras kepala, menyenangi perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak menguntungkan. Mungkin mereka terlibat dalam perkelahian dan pencurian, membuat diri mereka bertentangan dengan aturan hidup karena minum-minum dan berjudi. Seolah-olah kejahatan mereka tidak cukup.
Mereka menarik saudara-saudaranya ikut berbuat jahat sehingga menambah kesedihan orang tua mereka. Kalaupun anak-anak yang demikian itu tinggal di rumah, mereka meninggalkan rumah pagi-pagi sekali dan tidak kembali sampai jauh malam. Tidak pernah mereka menanyakan kesejahteraan orang tuanya atau memastikan apakah mereka tidak menderita panas atau dingin. Mereka tidak menanyakan kesehatan orang tua mereka di waktu pagi atau di sore hari. Bahkan juga tidak pada hari pertama atau ke-15 dari penanggalan bulan Chandra Sengkala. Sebenarnya tidak pernah terpikir oleh anak-anak yang tidak berbakti ini untuk menanyakan apakah orang tua mereka dapat tidur nyenyak dan beristirahat dengan tenang. Anak-anak yang demikian memang sama sekali tidak memperhatikan kesehatan orang tuanya. Bila orang tuanya mereka menjadi tua dan rupanya makin lama dan makin renta dan kurus, mereka dibuat merasa malu di depan umum dan diejek serta diganggu. Anak-anak tidak berbakti seperti itu mungkin akhirnya punya ayah seorang duda atau ibunya seorang janda. Orang tuanya sendirian itu ditinggalkan sendirian di rumah yang kosong dan merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Mereka mungkin tahan menghadapi dingin dan lapar, tetapi tidak ada yang memperhatikan kesusahan mereka. Mereka mungkin menangis terus-menerus dari pagi hingga malam, berkeluh kesah dan meratap. Adalah wajib bagi anak-anak menyediakan makanan dan minuman yang enak bagi orang tua mereka yang menua. Tetapi anak-anak yang tidak bertanggung jawab sudah pasti melupakan kewajiban-kewajibannya. Bila mereka pernah mau mencoba menolong orang tuanya dengan cara apapun, mereka merasa malu dan takut ditertawakan oleh orang lain. Namun anak-anak yang demikian itu memfoya-foyakan harta dan makanan kepada anak dan istri mereka, tanpa menghiraukan kerja dan kelelahan dalam melakukannya. Anak-anak tidak berbakti lainnya mungkin diancam istrinya sedemikian rupa sehingga mereka mengikuti segala keinginan istri. Tetapi bila diminta oleh orang tuanya dan orang-orang yang lebih tua, mereka tidak memperdulikannya sama sekali, tidak bergerak hatinya melihat keadaan mereka. Dapat terjadi bahwa anak-anak perempuan berbakti kepada orang tuanya sebelum menikah, tetapi makin lama makin membangkang sesudah mereka menikah. Keadaan dapat menjadi begitu parah sehingga bila orang tua menunjukkan ketidaksenangan sedikit saja, anak-anak perempuan menjadi penuh kebencian dan dendam terhadap mereka. Tetapi mereka sanggup menahan kemarahan dan pukulan-pukulan suami mereka dengan senang, sekalipun pasangan mereka adalah orang lain dengan ikatan keluarga yang lain dan nama keluarga yang lain pula. Ikatan emosional di antara pasangan-pasangan yang demikian adalah sangat erat. Tetapi anak-anak perempuan yang demikian menjauhi orang tuanya. Mereka mungkin mengikuti suami dan pindah ke kota lain dan meninggalkan orang tuanya sama sekali. Mereka tidak merindukan orang tuanya dan sama sekali tidak berhubungan dengan orang tuanya. Bila orang tua terus-menerus tidak mendengar kabar dari anak-anak perempuannya, mereka khawatir terus-menerus. Mereka begitu dibebani oleh kesedihan, seolah-olah mereka dihukum gantung dengan kepala di bawah. Setiap pemikiran mereka ialah untuk melihat anak-anaknya yang haus merindukan sesuatu untuk diminum. Pemikiran mereka yang baik untuk anak-anak tidak pernah berhenti. Kebajikan dari kebaikan orang tua sungguh luas dan tidak terbatas. Bila seseorang berbuat kesalahan karena tidak berbakti, alangkah sukar membayar kembali kebaikan itu. Pada ketika itu, setelah mendengar Sang Buddha berbicara tentang dalamnya kebaikan orang tua, setiap orang dalam kumpulan besar itu menjatuhkan diri mereka ke tanah dan mulai memukuli dada mereka dan menghempaskan diri mereka hingga semua pori-pori mereka mengeluarkan darah. Beberapa orang pingsan di atas tanah, sedangkan yang lain menghentakkan kakinya dalam kesedihan. Lama baru mereka dapat mengatasi diri mereka. Dengan suara keras mereka menatap, alangkah menderitanya, alangkah sakitnya, alangkah sakitnya. Kami semua bersalah. Kami adalah penjahat yang tidak pernah sadar. Seperti mereka yang berjalan di malam yang gelap, kami baru sekarang menyadari kesalahan-kesalahan kami dan hati kami tercabik-cabik. Kami hanya berharap Sang Bagawa mengasihi dan menyelamatkan kami. Mohon ajarilah kami bagaimana mengembalikan kebaikan yang mendalam dari orang tua kami.
Pada waktu itu Tata Gata memakai 8 macam suara yang sangat dalam dan bersih. Seraya berkata kepada sekumpulan besar itu, "Anda semua harus mengetahui ini. Sekarang akan aku jelaskan beberapa segi dari hal ini. Bila ada seseorang yang mengangkat ayahnya dengan bahu kirinya dan ibunya dengan bahu kanannya, dan oleh karena beratnya menembus tulang sumsumnya sehingga tulangnya hancur menjadi debu, dan orang-orang tersebut mengelilingi puncak Semeru 100.000 kalpa lamanya sehingga darah yang keluar dari kakinya membasahi pergelangan kakinya. Orang tersebut belum cukup membalas kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Bila ada seseorang yang selama 1 kalpa yang penuh dengan kesukaran dan kelaparan memotong sebagian dari daging badannya sendiri untuk memberi makan orang tuanya, dan ini diperbuatnya sebanyak debu yang ia lalui dalam perjalanan 100.000 kalpa, orang itu pun belum membalas kebaikan yang ada dalam dari orang tuanya. Bila ada satu orang yang demi orang tuanya mengambil sebuah pisau yang tajam dan menjungkil kedua belah matanya dan mempersembahkannya kepada Tata Gata dan terus melakukannya hingga beratus-ratus kalpa, orang tersebut masih tetap belum membalas kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Bila ada orang demi ayah dan ibunya mengambil sebuah pisau tajam dan mengeluarkan jantung dan hatinya sehingga darah mengucur dan menutupi tanah, dan dia melakukan ini dalam beratus-ribu kalpa, tiada sekalipun mengeluh tentang kesakitannya, orang tersebut tetap belum dapat membalas kebaikan yang besar dari orang tuanya. Bila ada orang yang demi orang tuanya menghancurkan tulang-tulangnya sendiri sampai ke sumsum dan melakukan ini hingga beratus-ribu kalpa, orang itu tetap belum membalas kebaikan dari orang tuanya. Bila ada orang yang demi orang tuanya menelan butiran-butiran besi yang mencair dan berbuat demikian hingga beratus-ribu kalpa, orang itu tetap belum dapat membalas kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Pada waktu itu, ketika mendengar Buddha membicarakan kebaikan dan kebajikan orang tua, setiap orang dalam kumpulan besar itu menangis diam-diam dan merasakan kepedihan dalam hatinya. Mereka merenungkan dan segera merasa malu dan berkata kepada Sang Bhagawa, "Oh Sang Bhagawa, bagaimana kami dapat membalas kebaikan yang dalam dari orang tua kami?" Sang Buddha menjawab, "Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah sutra ini untuk mereka. Kumandangkanlah sutra ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna. Demi orang tua, patuhlah pada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara." Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, bila seseorang tidak berbakti ketika hidupnya berakhir dan badannya tidak berbakti ketika hidupnya berakhir dan badannya membusuk, dia akan jatuh ke dalam neraka awici yang tidak terbatas. Neraka yang besar ini sekelilingnya 80.000 yojana dan dikelilingi dinding besi pada keempat sisinya. Di atas ditutup oleh jaring-jaring dan lantainya juga dibuat dari besi. Api akan membakar dengan berkobar-kobar, sementara itu petir bergemuruh dan sambaran kilat yang berapi-api akan membakar. Perunggu yang cair dan cairan besi akan disiramkan ke atas badan orang-orang yang bersalah. Anjing-anjing perunggu dan ular-ular besi terus-menerus memuntahkan api dan asap yang membakar orang-orang bersalah dan memanggang badan dan lemaknya menjadi bubur. Oh, penderitaan yang hebat. Sukar menahankannya, sukar menanggungkannya. Ada galah, pengait, lembing-lembing, tombak-tombak, besi dan rantai-rantai besi, pemukul-pemukul dari besi dan jarum-jarum besi. Roda-roda dari pisau besi turun bagai hujan dari udara. Orang yang bersalah itu dicincang, dipotong atau ditikam dan mengalami hukuman-hukuman yang mengerikan ini selama berkalpa-kalpa tidak henti-hentinya. Kemudian mereka memasuki neraka-neraka berikutnya
di mana kepala mereka akan ditutupi dengan mangkok-mangkok yang panas sekali. Sedangkan roda-roda besi akan menggilas badan mereka secara mendatar dan tegak lurus, sehingga perut mereka pecah dan daging serta tulang-tulangnya menjadi lebur. Dalam satu hari, mereka akan mengalami beribu-ribu kelahiran dan kematian. Penderitaan-penderitaan yang demikian adalah akibat melakukan kelima perbuatan jahat dan karena tidak berbakti selama seseorang masih hidup. Pada waktu itu, setelah mendengar Sang Buddha membicarakan sutra tentang kebajikan orang tua, setiap orang dalam kumpulan besar itu menangis dengan sedihnya dan berkata kepada Tathagata, "Pada hari ini, bagaimana kami dapat membalas kebaikan yang dalam dari orang tua kami?" Sang Buddha berkata, "Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan-kebaikan mereka, maka demi mereka salinlah sutra ini. Ini sesungguhnya membalas kebaikan mereka. Bila seseorang dapat menyalin satu saja, maka ia akan melihat satu Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 10 buah, maka dia akan melihat 10 Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 100, maka dia akan bertemu dengan 100 Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 1000, maka ia akan melihat 1000 Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 10.000, mereka akan melihat 10.000 Buddha. Inilah kekuatan yang diperoleh bila orang-orang soleh menyalin sutra. Semua Buddha akan selamanya melindungi orang-orang yang demikian itu dan dapat dengan segera menyebabkan orang tua mereka lahir kembali di surga untuk menikmati segala kebahagiaan dan meninggalkan penderitaan-penderitaan mereka." Pada ketika itu, Ananda dan lain-lainnya dalam kumpulan besar itu, Asura, Garuda, Kinara, Mahwaraga, manusia, bukan manusia, dan lain-lainnya. Demikian juga dewa-dewa, naga, yaksa, Gandarwa, raja-raja bijaksana yang memutar roda, dan semua raja-raja yang lebih kecil, merahkan semua bulu pada badan mereka berdiri setelah mendengar apa yang dikatakan Sang Buddha. Mereka menangis dengan sedihnya dan tak sanggup menghentikannya. Masing-masingnya bertekad dan berkata, "Kami semua mulai sekarang sampai perwujudan akhir dari masa mendatang akan lebih suka badan kami dilumatkan menjadi abu untuk beratus ribu kalpa daripada melanggar ajaran-ajaran bijaksana dari Tathagata. Kami lebih suka lidah kami dicabut sehingga akan memanjang sepanjang 1 yojana penuh, dan untuk selama 100.000 kalpa sebuah luku besi ditelik di atasnya, daripada melanggar ajaran-ajaran bijaksana dari Tathagata. Kami lebih suka roda dengan 100.000 pisau menggelinding bebas di atas badan kami, daripada melanggar ajaran-ajaran bijaksana dari Tathagata. Kami lebih suka badan kami diikat dengan jaring besi selama 100.000 kalpa daripada melanggar ajaran-ajaran bijaksana dari Tathagata. Kami lebih suka badan kami dicincang, dipotong, dirusak, dan dipahat menjadi 10 juta potong, sehingga kulit, daging, persendian, dan tulang-tulang kami betul-betul hancur, daripada melanggar ajaran-ajaran bijaksana dari Tathagata." Pada ketika itu, Ananda dengan agung dan perasaan damai bangkit dari tempat duduknya dan bertanya kepada Sang Buddha, "Sang Bagawa, apakah nama sutra ini bila kami mengikutinya dan menjaganya?" Sang Buddha berkata kepada Ananda, "Sutra ini disebut Sutra Kasih yang mendalam dari orang tua dan kesulitan membalasnya. Pakailah nama ini bila engkau mengikutinya dan menjaganya." Pada ketika itu, kumpulan besar itu, dewa-dewa, manusia, asura, dan lain-lainnya mendengar apa yang telah dikatakan oleh Sang Buddha. Betul-betul merasa gembira. Mereka mempercayainya, menerimanya, dan menyesuaikannya dengan tingkah laku mereka, dan kemudian menunduk hormat dan berlalu.